Capek nggak jadi broker properti? Kalau yang capek, silahkan komentar di bawah. Kalau yang nggak capek, yang semangatnya tinggi, silahkan komentar di bawah juga, biar teman-teman yang lain yang lagi sedang merasakan capek, itu hilang kecapekannya. Simak terus videonya. Selamat datang di channel Catatan Kaki Adib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat semua, semoga baik-baik semua. Semoga baik-baik aja dan semoga lancar-lancar terus. Kali ini saya akan membahas tentang zonasi. Apakah penting seorang broker properti itu menerapkan sistem zonasi? Kalau buat saya, penting banget. Kembali sebelum membahas tentang zonasi, hakikat zonasi, kita juga harus berbicara tentang kinerja seorang broker properti, agent properti, atau maklar properti, apapun, mediator properti atau perantara properti, seperti video yang pernah saya bikin, yaitu tentang menjual properti tanpa perantara. Perantara itu juga berpengaruh, nggak ada bedanya sama yang lain. Nah, yang kali ini yang saya akan bahas adalah tentang sistem kerjanya seorang broker properti. Seorang broker properti itu kan memiliki kewajiban untuk menjualkan sebuah properti, baik itu rumah, bla 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 bla, semuanya berhubungan dengan properti. Dan kita juga harus survei, kita harus menjualkan, dan kita juga harus ngantar pembeli. Jangan sampai pembeli itu disuruh jalan sendiri. Beberapa gambaran ini seperti video sebelumnya yang saya pernah bikin tentang fungsi broker properti atau tugas broker properti atau sistem kerja broker properti yang pernah saya bahas semua di video-video sebelumnya. Nah, itu kan kalau menurut saya sudah waktunya kita menekan sistem zonasi. Kenapa? Zonasi itu kenapa penting banget buat broker properti? Untuk membatasi langkah. Boleh kita mau sampai manapun boleh, kalau untuk masih satu area boleh, tapi ini lagi-lagi saya akan berbicara tentang pengalaman yang sudah saya alami, bahwa saya dulu pernah, atau kami Omah Properti dulu pernah terlalu bernafsu sehingga kita semua kita terima, semua kita layanin. Endingnya apa? Terkapar. Gila, 1 bulan kita harus 2-3 kali kita harus keluar kota hanya untuk nangani 1 rumah atau 2 objek atau 3 objek. Dan saat itu kami pernah maksimal dalam waktu 1 bulan itu 4 objek untuk luar kota Yogyakarta. Dan endingnya adalah apa? Capek. Iya, 1, capek. Kedua, kita tidak bisa ngontrol. Ketiga, kita lost. Kita tidak tahu perkembangan lingkungan. Keempat, kita juga tidak tahu secara persis area lingkungan tersebut. Capek nggak? Nah, dari pengalaman ini, akhirnya saya memutuskan untuk kita mulai saat ini adalah stop. Kita punya batasan untuk area penjualan kita atau zonasi. Zonasi penting. Itu untuk apa? Untuk menjalin kerjasama kepada teman-teman broker di area di sana, menjalin sebuah silaturahmi untuk broker yang ada di area sana. Bagus, kita bisa menguasai pasar, bagus, kita bisa menguasai kemana-mana, tapi tidak bagus untuk hubungan. Nah iya, pasti, karena untuk teman-teman atau yang seprofesi sama kami, secara otomatis akan merasa dilangkahi. Kenapa ini kok dari luar nih masuk, bukan kecuali kita kerjasama sama mereka. Kerjasamalah sama mereka, karena kita juga butuh bantuan sama mereka. Ini untuk mengantisipasi melonjaknya biaya operasional yang akan kita jalankan. Nah, ada satu pertanyaan juga. Kalau seandainya itu perumahan, komplek perumahan yang beberapa unit, saya selalu mengatakan bahwa mohon dipertimbangkan, baik itu ke owner maupun ke owner ataupun kita ke rekanan kita. Mohon dipertimbangkan karena stay kami nggak di situ, sehingga akan membuat waktu yang berceceran dan tidak maksimal. Terkecuali si broker tersebut mau stay di area tersebut.
Cara membatasi zonasi tersebut adalah dengan cara satu, kita menyadari kapasitas kemampuan kita. Kembali ke kodrat seorang broker properti. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang harus kami lakukan seperti itu, jika memang harus dilakukan pengambilan objek di luar kota, kerjasamalah sama rekan-rekan yang ada di kota tersebut. Bukalah jaringan, bukalah komunikasi, bukalah hati kita untuk menerima orang lain. Jangan. Jadi bukalah jaringan, kita bukalah jaringan sama siapapun, kita seleksi dan kita tracking track recordnya dari agen properti atau dari broker properti tersebut seperti apa. Itu solusinya. Dan bagaimana kalau andaikan kita memiliki buyer itu yang meminta kita, apapun itu alasannya. Pengalaman tahun terakhir adalah saya langsung ke Cirebon. Ketika saya di Cirebon, saya harus stay karena nggak mungkin saya harus wirawiri. Ketika saya stay di Cirebon, saya hanya bisa fokus di Cirebon. Lah yang di Jogja, saya punya tim. Betul, kita punya tim. Tapi kan konsumennya kan taunya, ingat loh, loyalty customer itu tergantung pada personal branding kita masing-masing. Ini kan bukan brand perusahaan yang kita bawa. Ada beberapa yang sama brand perusahaan, tapi ada juga yang sama personal branding kita, yaitu sama diri kita. Coba teman-teman kalau nggak percaya silahkan komentar, berbagi share sama saya, silahkan komentar di bawah. Ada nggak yang konsumen yang hanya mau sama personalnya, bukan sama brandnya, atau bukan sama kantornya? Kalau ada silahkan komentar. Kalau saya disuruh komentar saya sendiri, saya akan mengatakan banyak. Satu-satunya cara untuk mengantisipasi dengan kondisi pandemi COVID ini yang masih seperti ini, dan tidak bisa dipungkirin, tidak usah memungkirin deh, tidak usah berbohong. Kondisi saat ini emang properti baru naik turun, jadinya kita mencoba untuk melakukan pergerakan yang nyata-nyata aja. Dan yang nyata-nyata adalah rezeki itu 10 meter dari rumah kita, yakin itu. Nah, kembali lagi masalah zonasi. Semoga teman-teman kemarin yang menanyakan apakah saya harus ambil untuk luar daerah, saya mengatakan tidak. Kalau saya ditanya tidak, karena barometer saya adalah pengalaman yang pernah saya lakukan. Kalau mampu ya monggo teman-teman yang lain, tapi kalau saya enggak, karena kita tidak bisa fokus dengan kita jual properti. Itu harus fokus kapan aja ketika ada calon pembeli untuk melihat lokasi, kita harus stay, kita harus siap. Kalau bakal jauh kan bisa ya janjian, iya emang sudah nyiapin uang operasional, emang nutup. Oke, gambaran zonasi seperti itu. Seberapa penting zonasi? Buat saya penting banget. Teman-teman jika memang ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Kalau sekali lagi saya akan informasikan pada teman-teman semua, siapapun, baik itu teman-teman broker properti, agent properti, buyer ataupun owner, mohon kalau hubungi saya via WA tolong namanya disebutin ya. Kalau nama nggak disebutin saya nggak akan respon apapun itu. Tolong, biar sama-sama enak kerjasamanya, oke? Gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Maju terus, jaya terus properti Anda semua. Mari kita berdoa bahwa Indonesia semoga segera pulih dan kita bisa menjalankan bisnis properti ini secara tenang dengan penghasilan yang maksimal. Saya Adib Nukman. Salam properti, salam sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Bye.